Asal jangan begini-begini ya, jangan gitu-gitu. Oh, perform. Ya, Iya. Iya. ya Majnun. Ya Magnun. Ya Majnun. Ya Magnun. Woo! Everyone, hari ini aja kedatangan bintang dari Lebanon. Masya Allah. Ratna Lida hadir hari ini buat kalian semua pemirsa Reza Talk dimanapun berada. Jadi hari ini aja habis jalan-jalan dari Mall Pim dan tiba-tiba ketemu sama dia. Jadi aku tarik langsung ke sini buat masuk ke Reza Talk dan kita akan ngobrol seru-seruan. Bahkan jadi semuanya apa yang terjadi sama kita hari ini adalah serba mendadak. Right? Sangat mendadak. Mendadak. Dia aja bawa minum cuman sendirian, ya kan? Berarti itu terbukti bahwa dia habis jalan-jalan ketemuan sama orang. Enggak. Oh, enggak. Astagfirullahaladzim. Oke, Ratna gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Eja itu sebenarnya udah dari kapan ya istilahnya 2 bulan yang lalu lah. Banyak banget Eja pernah buang satu postingan. Kalian kalau mau bantu pilihin siapa nih anak Lida 2021 yang mau dijadiin bintang tamu, dan nama Ratna itu termasuk yang sangat banyak sekali di request sama banyak fans ya. Ratna itu dari Kalimantan Selatan, Kota Baru. Oke. Dari Kota Baru. Kayaknya kemarin dari Kota Baru loh. Set gitu doang terus set lagi. Bisa gitu ya? Bisa dong. Ekspres kilat. Nah, di luar sana kan banyak banget ya. Tapi by the way congratulations ya, waktu kalian akhirnya Ratna, Sulis, dan Iqbal bisa mencapai posisi top 3. Eja waktu itu nggak hadir di tengah-tengah kalian, jadi hanya bisa mengantarkan sampai di babak top 4 waktu itu ya. Yeah. Jadi di top 3-nya waktu grand finalnya Eja harus segera menyelesaikan tugas saya di luar sana. Jadi ada kerjaan yang Eja akhirnya tidak bisa menyaksikan kelahiran mereka bertiga. Tapi sangat kagum dengan kalian semua, tiga-tiganya alhamdulillah. Dan salah satunya Ratna. Ratna ini sebenarnya nih di luaran sana atau menurut Kak Eja pribadi yang digadang-gadang bakal ada di top 3 itu emang Ratna, dan hampir 75% menganggap bahwa Ratna itu sangat pantas untuk jadi number 1 saat itu ya. Cuman kita nggak tahu rezeki ya, kita namanya itu rezeki. Dan di luaran sana pun banyak banget fans yang maksudnya lebih bahkan ada beberapa Rezalian yang dia sangat apa ya, kalau Ratna mau tampil tuh atau kalau Ratna tampil mereka kayak yang Kak Eja, Ratna kapan nih? Kak Eja, Ratna kemarin nyanyiin Tai loh, Kak Eja ini. Jadi justru Kak Eja tuh kayak, kan waktu itu Ratna tidak ada di posisi juri putih ya. Tidak. Ya, ada di juri merah. Jadi Rezalian yang selalu ngasih info, Kak ada yang nyanyi lagu Arab ini loh, Kak ada yang bisa ini. Dan after ketemu sama Ratna, Eja banyak banget baca, harusnya dia nih juara 1, harusnya dia nih juara 1. Ratna merasa seperti itu? Disyukuri lagi kembali ke rezeki sih, A. Balik lagi ke rezeki. Cuman nyesel nggak jadi number 3? Nggak pernah nyesel. Alhamdulillah sudah berada di posisi ini sangat luar biasa sekali. Alhamdulillah ya. Jadi kan kita kalau baca komentar tuh atau kadang kita nggak itu banyak banget yang nge-mention nih kan gimana sih juri ini kan harusnya ini. Nah kan kita nih yang nyampainya di kita kan. Sedangkan Eja waktu itu Eja nggak ada di posisi waktu mereka dinobatkan menjadi 1, 2, 3. Jadi Eja makanya pengen nanya nih sama Ratna. Sebenarnya saat itu usaha Ratna udah maksimal belum sih? Sudah sangat maksimal. Sangat maksimal ya.
dan waktu akhirnya mengerti yang mendapatkan posisi juara 1. Ini kan ya kita nggak munafik lah ya, kita ikut sebuah kompetisi, ada embel-embel hadiah yang saat itu sangat menjanjikan sekali, dan tiba-tiba hadiah yang wow, yang sangat membuat kita terpana itu tidak jatuh ke tangan kita, atau posisi yang sangat diinginkan oleh semua orang jadi posisi juara 1 itu tidak jatuh di tangan kita. Apakah Ratna punya perasaan kayak kenapa bukan gue sih? Kan harusnya gue udah begini, kan gue tuh udah begini, padahal gue yang dapat standing ovation. Pernah ada perasaan kayak gitu nggak? Kalau perasaan seperti itu sebenarnya gimana ya? Perbandingannya itu lebih kecil daripada aku pengen banget di posisi itu gitu. Maksudnya kayak dari top 4 itu aku udah ikhlas banget, dan aku yakin aku yang keluar. Yakin aku yang keluar. Aku udah bilang ke teman-teman, tampilkan yang terbaik. Aku yakin aku yang keluar, aku bilang gitu. Karena ada 2 kali mantan kan, sama temanku si Faisal, dan kamu semangat ya, lanjutkan perjuangan kita, aku bilang gitu. Tiba-tiba Allah berkehendak lain dan aku yang melanjutkan perjuangan. Itu udah di luar ekspektasi ya, sangat di luar ekspektasi ya. Tidak pernah aku kayak jadi malah ekspektasinya bahwa saat itu top 4 adalah udah keluar, you're the end gitu ya, kayak ya udah. End. Tapi Allah berkata lain, dijadiin nomor 3 nih. Gak nyangka, Masya Allah. Tapi keluarga sendiri gimana? Keluarga sendiri maksudnya yang bersyukur, atau yang kan ada tuh ya kayak ya dibilang ntar yang apa sih, ada kontestan yang dia keluar atau yang gimana malah nih kok harusnya kan ini, harusnya itu, atau keluarga maksudnya legowo dengan senang hatinya. Alhamdulillah nak, kamu gitu gimana? Alhamdulillah, sifat ikhlasku dari keluarga aku gitu. Apalagi dari kedua orang tua aku, dia udah selalu nelpon kan. Nah, apapun hasilnya kamu tetap juara untuk abah dan mama katanya. Itu yang selalu menguatkan aku. Jadi aku nggak pernah mikir apa-apa. Luar biasa. Ratna kayak aja tuh ngelihat kayak sekarang tuh Ratna kan disandingkan, atau kemarin terakhir kan sempat sudah tergabung di Hijab Squad ya. Alhamdulillah. New Hijab Squad Formation ya kan. Kaget nggak? Atau pernah terbayang nggak sebelumnya, jauh-jauh sebelum Lida nih, gue bakal ada di panggung ini dan gue akan masuk jadi satu sama semua, ada King Nasar, ada Kak Dewi Persik, ada Bunda Inul, ada Lesti, ada semuanya. Apa Ratna pernah membayangkan dan men-treat dirinya Ratna, gue bakal ada di sana? Nggak pernah sama sekali, nggak pernah terbayangkan. Bahkan aku ada di Lida ini pun jujur tidak ya, terbayangkan. Iya jujur ya, aku udah sering ikut tapi selalu gagal. Dan tahun ini Allah mengabulkan, entah kenapa di tahun ini satu persatu keinginanku dikabulkan Allah. Masya Allah. Aku juga, ya Allah terima kasih, selalu bilang makasih setiap aku habis tampil. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Kayak gitu selalu. Apa ya namanya tuh, Allah tuh kan katanya kalau ngasih rezeki itu sesuai kebutuhan. Jadi kalau kitanya minta tapi memang belum timingnya lu dikasih ini, mungkin lu emang ditakdirin bakal jadi itu, tapi in the perfect time gitu loh. Mungkin Allah akan cariin waktu yang perfect buat kamu untuk dapetin itu semua. Mungkin nggak semuanya berat, tapi satu-satu, dan ini insya Allah udah Ratna rasain ya. Alhamdulillah di tahun ini memang luar biasa sekali, Allah mengabulkan satu persatu. Alhamdulillah ya. Dengan Ratna yang dulu. Bahkan Ratna jujur ya, waktu audisi itu Ratna emang berdoa, ya Allah, aku pengen banget deh jurinya itu King Nasar atau Aeja. Ternyata dua-duanya yang jadi juri. Aku tuh di belakang udah stres nggak tuh? Ya Allah, aku gugup banget pas masuk lihat AA sama King. Ya Allah, gimana ya, aku mau nyanyi apa? Aku nggak tahu mau nyanyi apa, beneran, ya Allah. Kayak gitu ya, waktu sama King itu, begitu Ratna keluar, nyanyi di depan kita, kayak aja sama King langsung gini. Langsung lihat-lihatan, dan saat kita harus memilih waktu itu, kita nentuin siapa yang lolos tuh, kita udah dengan sangat Ainul yakin ya kan? Masya Allah, Alhamdulillah. Ini anak kayak yang wow, dia warna baru, karena boleh dibilang, boleh jujur ya, dari sekian anak DA Lida yang skill Arabiknya mumpuni, saat ini ya ada di Ratna. Alhamdulillah. Ada di Ratna. Jadi bukan Kak Ija meng-underestimate yang lainnya, cuman itu kan skill berbeda. Itu kan skill yang memang
bukan hanya dipelajari tapi juga ada bawaannya. Jadi memang gift yang ya memang itu talenta kita gitu loh. Jadi ada orang bisa nyanyi lagu India tapi ada yang bisa nyanyi lagu India dengan sangat bagus. Yeah. Ada yang bisa nyanyi lagu Arab tapi ada yang sangat bisa lebih bagus menyanyikan lagu Arabnya. Jadi dan Ratna adalah di posisi yang sangat mampu menyanyikan lagu Arab dengan baik gitu loh. Jadi Kak Eja waktu itu sama Kak Nasar kayak wow. Tapi akhirnya lebih condong kemana sih nak? Lebih apa ya? Akhirnya lebih senang ke dangdutnya kah? Orang kan mungkin di luar sana, iya Arab Rana bagus ya, Arabnya bagus banget ya. Akhirnya timbul ini nggak? Timbul stempel nggak? Stempel diri di bahwa Ratna bisanya lagu Arab doang. Kayak kalau Kak Eja kan begitu. Gue kan di stempel ini anak bagusnya cuman begitu teman. Cuman akhirnya perlahan saya patahkan itu. Saya patahkan satu-satu statement persepsi mereka itu. Tapi kalau Ratna sendiri dengan posisi yang masih baru, apakah stempel itu juga nempel di Ratna? Kalau waktu awal top 70 nyanyi lagu Intai itu aku pernah baca gitu kan. Kalau wah kayaknya ini cuma bagus di Arab doang. Dan setelah di babak selanjutnya alhamdulillah aku lolos. Aku itu jujur lagu nggak pernah aku milih sendiri. Aku selalu dipilihin sama coach. Dan lagu yang dipilih itu nggak pernah aku dengar sama sekali sampai kemenangan. Lagu-lagu yang benar-benar aku nggak tahu dan aku belum pernah dengar. Dan aku ada beberapa lagu yang aku 4 jam aku baru dengar, dan setelah 4 jam itu aku dipanggil buat latihan. Wow. Ini kayaknya baru tahu loh. Iya. Soalnya kalau yang normalnya kita nyerahin lagu, baru dipilih lah dari itu. Kalau ini justru kebalik. Mereka yang coach yang kasih. Ya, aku senangnya gini. Apa karena gimana ya? Waktu aku ngajuin lagu, terus coach itu bilang, "Kamu cari ini deh. Jangan Arab terus," kata dia. Bener kan? Terus aku tuh kayak nge-treat diri aku gitu, bahwa aku juga bisa kayak mereka gitu, sedikit-sedikit. Dan akhirnya aku keluar dari zona nyamanku. Aku memilih lagu yang di luar dari karakter aku gitu loh. Kayak lagu-lagu yang bisa aku masukin genre apa aja nih di dalam satu lagu itu aku tunjukin ke coach bahwa lagu ini bisa di ini kayak gini nih gitu loh. Maksudnya kayak misalnya kita peserta kan, kita tuh oh aku mau versi dia deh. Kalau aku siapa tahu nanti aku kan suka bercanda. Kalau siapa tahu nanti aku bilang selesai kompetisi nanti orang bakal suka versi aku gitu. Jadi buat semangat sendiri gitu. Jadi kita ini ya, Ratna ini berarti termasuk orang yang sangat kreatif di waktu kompetisi, dan itu emang terbukti sih, dan hasilnya pun terlihat nyata bahwa akhirnya finally ada di top 3 dan menjadi juara 3 gitu loh. Terus sekarang untuk tiba-tiba dari yang tidak punya fans dan tiba-tiba ada fans. Fans kan orangnya kan suka ngatur tuh. Nih begini dong, yang begini dong, nyanyi ini dong, bikin begini dong, kayak itu dong. Kok begitu sih? Betul banget, sampai sekarang terganggu nggak? Kalau dibilang terganggu itu, aku bikin lucu-lucuan aja. Apalagi kalau kayak pasangan ya. Umi, aku kan dipanggil Umi. Umi cocok sama ini nih, gue cocok sama ini aja, sama ini. Masya Allah, aku bilang. Aku cuma bisa bilang gitu, Masya Allah. Dan aku suka ngakak kalau ngeliat komen itu. Berusaha untuk iyalah kayak begitu tuh harus kita anggap enjoy. Kalau itu kita bikin stres, kita bawa berat ya, stres sendiri kita juga ya kan. Bener banget. Ratna dibandingkan ya kan, merasa sering-sering dibandingkan antara si juara 1, juara 2, juara 3. Lu kan sebenarnya yang ini. Ratna akhirnya muncul gini nggak? Kok gue dibanding-bandingin terus sih? Kok gue begini sih? Emang dia kenapa sih? Ada rasa gitu nggak, Nak? Enggak sih, kalau aku tuh orangnya aku bawa santai aja semuanya gitu. Walaupun kadang juga ada hal yang bikin hati aku nyes gitu. Tapi udahlah, aku bilang aku bikin ini aja. Walaupun dibanding-bandingkan juga itu pasti itu pasti. Tapi alhamdulillah selama ini fans-fansku, alhamdulillah mereka selalu yang bagus-bagus aja.
Dan tiba-tiba dulu kita Ratna ngelihat lah, mungkin kayak ngelihat Lesti, ngelihat Aulia, Putri itu ada di TV, dan sekarang tiba-tiba saat kita mau perform bareng, kita ada di satu area yang bareng, yang bersama-sama, yang kita emang bisa say hi, kita bisa pegang dia, kita bisa ngobrol sama dia. Ada rasa yang maksudnya kaget nggak? Atau amazed, atau justru malah insecure? Semuanya, A. Pertama kali aku ketemu, khususnya juga Eja ya, aku nggak bisa ngomong, aku cuma diem, aku mau ngomong apa. Ya kayak aku bilang tadi, kayak waktu audisi ngeliat Eja sama King, aku mau nyanyi lagu apa ya, aku mau nyanyi lagu apa, sampai kayak gitu. Apalagi pas ketemu Delesti, Aul, dan lain-lain, aku tuh nggak bisa nyapa, aku diem dulu. Ini beneran gak sih? Ini beneran gak sih? Kayak gitu, pas mereka nyapa, mereka itu Masya Allah luar biasa sih, aku salutnya itu. Kakak-kakak senior tuh bener-bener yang gimana ya, kita tuh baru hangat. Iya, kayak sini dong, sini gitu loh. Jadi kita tuh juga kayak, oh ya Allah, aku diterima dengan baik gitu. Seneng banget. Hangat sekali. Mereka ya alhamdulillah kita semua memang sangat welcome dengan, jadi apa ya, kayak aja belum bisa menanyakan pertanyaan ini sekarang ke Ratna, apakah kalau nanti datang pendatang baru dan lain-lain, Ratna tiba-tiba ngerasa ini kan, mungkin sekarang kan Ratna adalah orang-orang yang istilahnya sedang dianggap pendatang baru oleh teman-teman senior lainnya. Apakah dia akan berbahaya untuk karir saya, atau dia nanti akan lebih bagus? Cuman kayaknya mau tahu preparationnya Ratna sejauh ini setelah bergelar juara 3. Apakah ya udah dong, gue udah juara 3? Apakah alhasil saat menyanyi lagu atau perform di panggung-panggung biasa tuh, treatment yang biasa dilakukan di kompetisi dibedakan dengan yang kalau mau show-show biasa? Atau latihannya tetap, terus mikirin stage act di atas panggung harus tetap begitu? Kalau latihan beda ya. Kalau kayak kompetisi kan terlalu intens ya. Kalau untuk kayak on air setelah kompetisi itu, kita tuh latihannya bareng. Karena kan kita di apartemen itu suka ngumpulnya di unit aku sama Sulis gitu. Jadi kita tuh latihan bareng gitu, suka vocalizing ya namanya. Ya itu. Pokoknya yang penting tiap hari itu ada gitu, ngebuka suara. Untuk latihannya seperti itu. Nah, untuk treatment di panggung, lulus aja gitu loh. Yang penting menghibur dan sesuai dengan lagu yang kita bawain gitu. Dan penonton juga tahu apa yang kita nyanyiin itu artinya apa gitu. Kalau aku sih belum ngerasain nyanyi di depan penonton yang 1.000 orang di depan itu kan, di tribun itu. Belum kan? Ntar kalau udah ngerasain nyanyi di depan mereka ya. Kenapa? Deg-degannya begitu. Pasti, dan cuman itu dirindukan sekarang. Alhasil itu sangat dirindukan sekarang. Oke. Membuat single, apakah tidak direncanakan untuk tahun ini? Untuk tahun ini sebenarnya sejak kompetisi, bahkan sebelum aku udah punya single, aku maksudnya udah nulis. Udah nulis dan jadi 3 lagu. Oh, bikin lagu sendiri? Wow, nyanyiin dikit dong. Sedikit aja, sedikit. Rapnya aja ya? Iya. Ini ciptaan. Ini lagu patah hati sih, tapi sih. Nggak apa-apa. Orang Indonesia semua paling suka lagu sedih-sedih. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Kuserahkan semua jiwa dan ragaku, hidup dan matiku hanyalah untukmu. Tapi apa balasmu? Kau hianati aku, kau duakan aku. Mana hati nuranimu itu? Gimana dong? Bilang dong, kasih itu ke label biar dijadiin tuh lagu. Bagus tuh. Jadi untuk lagu ini belum aku ajuin, tapi ada 2 lagu dari pencipta lagu. Udah aku ajuin. Mudah-mudahan diminta. Lebih, kalau menurut Kak Eja, ajuin aja ini lagu ini. Barangkali akan lebih gampang untuk secara penyatuan antara Ratna dan lagunya akan gampang daripada kita nyanyiin lagu orang. Belum tentu match sama diri kita. Tapi kalau lagu ciptaan sendiri tuh kadang yaitu ungkapan hati kita yang secara cengkok, dan skill lagu ya kita yang nguasain. Jadi lebih gampang.
Cobain. Kita tungguin ya. Apa nama fans Ratna? Starravers. Starravers. Buat Starravers, ayo kita buru-buru paksa Ratna buat nyerahin lagunya ke label, ya kan? Doain ya. Doain ya. Nah, di apa namanya? Di dunia entertain, ya kan? Mungkin selama ini Kak Ija nggak tahu sepak terjang Ratna di luaran sana sebelum ada di Lida itu seperti apa. Ya kan? Yang sekarang tiba-tiba Ratna harus masuk ke dunia entertain yang semuanya glam. Semuanya butuh uang. Mau keluar ke mall dandan. Mau jalan-jalan ke Indomaret, kemana ke toko supermarket harus rapi. Mau ke pasar even harus tutup muka, harus segala banyak sekali hal yang harus dijaga. Betul. Kaget nggak? Atau kok gini banget sih? Kaget, ah. Kaget. Apalagi kalau ada orang yang kenal. Aku tuh kayak, bener nggak sih aku tuh ada orang yang suka sama aku, kayak dia sering nonton aku di TV katanya gitu. Aku tuh sempet nangis Oke. Masa iya sih, ya Allah, ini bener ya aku punya fans gitu. Aku bilang sampai aku nelfon mama, aku bener punya. Aku pengen nangis. Aku bilang sama mama, ini bener ya aku punya fans gitu. Kayak nggak nyangka gitu loh, dari yang dulunya aku cuma sekedar fans dan sekarang punya fans gitu. Kayak nggak nyangka beneran, sampai sekarang tuh Masya Allah banget lah. Keberkahan apa yang akhirnya sangat-sangat Ratna rasain dari mulai yang ya kita bisa bilang semuanya yang ada di panggung Lida itu kita, anak DA, Lida, Bintang Pantura, semuanya itu from zero. Bener-bener dari zero, nggak ada yang awalnya dia udah artis terus tiba-tiba ikutan gitu kan, nggak ada. Keberkahan apa yang akhirnya benar-benar membuat Ratna sangat-sangat bersyukur sekali dengan posisi Ratna sekarang? Banyak, salah satunya untuk kedua orang tua dan adik-adik. Yang dulunya, mohon maaf, yang dulunya kita tuh keluarga yang benar-benar apa ya, orang tuh kayak nggak ngelihat kita gitu loh. Terus sekarang pas sudah Ratna ada di Lida, bahkan orang yang dulunya meremehkan kita tuh udah bilang kalau Ratna itu adalah keluarganya. Diakui setelah jadi orang. Manusia begitu. Saat kita tidak ada apa-apanya, dibuang, di underestimate, dikucilkan, ya kan. Saat kita sudah menunjukkan bahwa kita juga bisa jadi orang, pasti orang akan datang satu persatu, pengakuan akan muncul. Itu semua balik lagi ke Ratnanya, bagaimana menanggapi orang-orang seperti itu yang dikala kita ada, kita bahagia, kita seneng, mereka ada, tapi dikala kita susah, kita nangis, air mata di mana-mana, satu pun nggak ada dari mereka yang jatuh. Itu balik lagi bagaimana kebijaksanaan hati Ratna, keluarga dan mama, papa, adik-adik mungkin semuanya untuk menyikapi orang-orang seperti itu. Dan bahayanya di dunia kita ini kan banyak sekali orang-orang yang ingin memanfaatkan, ya kan? Jadi ada yang tiba-tiba, ini saya mau jadi bunda angkatmu, saya mau jadi ayah angkatmu, nanti aku beliin ini. Ujung-ujungnya di belakang-belakangnya mau ngebuang orang tua lah, mau menguasai keuanganmu lah, dan lain-lain. Itu terjadi. Itu fenomena nyata yang terjadi. Eja nggak bisa sebutin itu terjadi sama siapa, tapi dan itu juga terjadi sama Eja. Itu terjadi sama Eja juga. Dan Ratna harus muncul nggak itu? Ada orang-orang kayak gitu nggak? Banyak, Kak. Banyak ya? Tapi Ratna tuh lebih kepada ikhlasin aja gitu. Udahlah, biarin aja yang lalu, udah biarin aja. Kalau dia nganggap kita keluarga, ya udah. Ratna tuh seneng kalau ada orang yang nganggap Ratna keluarga walaupun sekarang udah beda gitu ya. Dan Ratna juga paham karena sering dikasih tahu juga sama kakak-kakak senior gitu. Kalau ya gitu itu pasti ada deh. Ya, gitu. pasti itu hal yang fenomena nyata yang terjadi di kita gitu, di anak-anak teman-teman kita dan Kak Eja pribadi pun mengalami. Jadi kayak yang dimanfaatkan sama orang, yang
ngakunya mau jadi apalah, ibu angkat lah atau apalah atau apa mau join inilah join ini, ujung-ujungnya memang tidak yang sesuai diharapkan gitu. Jadi itu perlu hati-hati banget ya kan. Ratna itu kan jadi tulang punggung ya, anak pertama kan. Capek nggak? Gimana ya, capek tapi nggak capek sih, apa ya, kalau kita ngelakuinnya dengan ikhlas, rasa capek itu bakal hilang gitu loh. Kalau aku, apapun yang aku lakuin ikhlas aja gitu loh, walaupun ibaratnya tuh kayak hasil dari kerja kerasku itu habis untuk orang lain, akunya enggak, aku senang gitu. Setidaknya mereka ngerasain hasil kerja kerasku gitu, biar jadi berkah juga buat aku. Dan alhamdulillah dari hasil itu aku bisa ada di sini ya. Aku selalu mengukur ke belakang keberkahan itu sekarang aku ngerasain di tahun ini gitu loh, dan sekarang bisa ada di sini gitu. Pengorbanan ya. Ya. Ratna sekarang bisa dibilang berhijrah, memilih untuk jauh dari orang tua, dari keluarga, dari adik-adik, sendirian. Ya kita walaupun kita tahu ada teman-teman, cuman kita tidak bisa, manusiawi sekali bahwa tiba-tiba saat kita tidak ada di dalam lingkungan keluarga, kita pasti sedang berbicara bahwa diri kita, gue lagi sendirian di luaran sana. Apa Ratna ngerasa kok harus gue yang keluar dari rumah dan gue harus hijrah di kota besar sendirian, gue yang harus berjuang di sini sendirian, gue yang harus gini. Ratna pernah ngerasa itu nggak? Enggak. Karena aku udah dari kecil itu apa ya, udah dewasa sebelum waktunya. Baiklah, aja speechless aja nggak bisa ngomong karena ya udah, gue ngerti karena Eja pernah ada di posisinya gitu. Bisa kalian ambil ilmunya dan kalian bisa menerapkan itu yang baik-baiknya sama kehidupan kalian. Jadi jangan pernah lelah untuk berproses, jangan pernah lelah untuk melakukan hal-hal baik untuk keluarga kalian. Apapun itu, sekecil apapun itu adalah hal yang sangat berharga atau mulia di mata Allah. Ya, jadi Ratna, Kak Eja, jujur nggak bisa lama-lama ngobrolnya ini karena pasti bakal panjang. Jadi nanti insya Allah mudah-mudahan ada season kedua Kak Eja bisa ngobrol sama Ratna. Thank you so much buat hari ini, buat waktunya. Tadi jalan-jalannya Kak Eja ganggu sampai belum diminum ya kan. Sama-sama. Sukses terus, semoga singlenya tahun ini bisa rilis. Amin, ya kan, semoga bisa terus membuat hal-hal karya-karya baru, mau sekecil apapun itu. Bahagiakan fansmu dengan karya-karyamu itu. Insya Allah, mudah-mudahan karya Ratna semakin melonjak, semakin tinggi, semakin menjulang tinggi dan semakin bersinar ya. Amin, Allahumma amin. Pokoknya terima kasih buat kalian semua yang udah nonton ataupun yang belum nonton harus ditonton ya kan. Yang belum nge-share harus di-share. Buat semua fans-fans Ratna, share semuanya ya. Akun-akun sosial media Ratna apa? Sebutin. Jangan lupa follow akun Ratna @lida2021_Ratna. Oke, YouTube-nya? YouTube belum. Belum punya. Ratna Sari. Kalau YouTube Ratna Sari. Oke, Ratna Sari. TikTok? TikTok @Ratna. Oke. Sukses menurut seorang Ratna itu apa? Sukses menurut seorang Ratna itu adalah ketika di setiap kita melakukan hal apapun itu, kita selalu menyertakan doa dari kedua orang tua kita. Wow, luar biasa ya. Mungkin mereka sudah belajar. Biasanya kalau gue tembak tuh suka blank gitu, tapi ini mereka kayak yang udah punya statement masing-masing. Luar biasa, pokoknya thank you buat kalian semua. Makasih yang udah nonton, sehat-sehat semuanya, all the best. Sampai jumpa lagi di Reza Talk episode lainnya dengan bintang tamu yang tidak kalah bersinarnya seperti Ratna. Amin ya Allah. Thank you, bye-bye.